Visi YN Kendari menjadi pusat pengembangan kajian Islam transdisipliner di kawasan Asia tahun 2045. Misi YN Kendari menghasilkan sarjana yang memahami ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti, semester 3, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang leadership atau kepemimpinan, yang mana dosennya adalah Bapak Dr. Hussein Insawan MAG. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan video tentang YN Kendari. Let's see. Nah, itulah tadi video profil YN Kendari. Nah, selanjutnya, sebagaimana yang saya katakan tadi, setelah saya menampilkan profil YN Kendari, saya akan melanjutkan ke pembahasan materi, di mana materinya adalah materi kepemimpinan atau leadership. Yes, semua pemimpin yang hebat membagikan apa yang mereka percayai, impian mereka, optimisme mereka dengan orang lain. Dalam prosesnya, mereka pun memotivasi orang lain untuk percaya. Karena hal yang terpenting dalam kepemimpinan adalah mentransfer kepercayaan. Kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris, yaitu leadership, yang artinya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi atau mengajak orang lain agar mau bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa pandangan atau paradigma tentang kepemimpinan. Yang pertama, menurut Lao Tzu dalam kitab Tao Te Ching, yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu meniadakan dan menghilangkan egonya demi kepentingan bawahannya. Maksudnya di sini, pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang tidak boleh egois, yang harus menerima dan menghargai pendapat dari bawahan. Nah, sedangkan yang kedua, menurut George Terry, dia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan antara dua orang atau pemimpin yang saling mempengaruhi agar mau melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah Mesir kuno, mengatakan bahwa ketegasan ada pada mulutnya, ketajaman persepsi ada pada hatinya, dan keadilan ada pada lidahnya. Maksudnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki persepsi yang baik, dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Dan yang keempat, menurut Wafa, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah dan kepada manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ani bin Umar anin Nabi SAW annahu qala la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW sesungguhnya bersabda, setiap orang adalah pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Selanjutnya, kepemimpinan sudah ada sejak zaman Yunani kuno, Cina kuno, Mesir kuno, India kuno, Babilonia, dan Sufi di Persia. Dan selanjutnya, ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. Yang kedua, kepemimpinan yang berpola pada hubungan kerjasama. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang berpola pada hasil yang dicapai. Yang pertama adalah kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan tugas. Maksudnya, ada pemimpin yang hanya terfokus pada pelaksanaan tugas. Dia mengabaikan kerjasama dan juga hasil yang dicapai. Dia terfokusnya pada tugas yang akan dikerjakan.
Nah, selanjutnya yang kedua, kepemimpinan yang berpola pada hubungan kerjasama. Pemimpin ini sangat mengedepankan kerjasama karena menurutnya kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Sedangkan yang ketiga adalah kepemimpinan yang berpola pada hasil yang dicapai. Maksudnya di sini adalah ketika pemimpin hanya berfokus pada hasil yang dicapai, sehingga dia mengabaikan hubungan kerjasama dan juga pelaksanaan tugas. Sedangkan hubungan kerjasama dan pelaksanaan tugas ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam organisasi ataupun kelompok. Tipe kepemimpinan terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter. Maksudnya adalah tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Penguasa di sini bertindak sebagai penguasa tunggal. Artinya, bawahan tugasnya adalah sebagai pelaksana keputusan dan kehendak pemimpin. Pemimpin di sini memandang bawahan hanya sebelah mata. Dia beranggapan bahwa pemimpin lebih dalam segala hal. Bisa juga dikatakan ini adalah tipe kepemimpinan yang otoriter atau egois. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tipe kepemimpinan kendali bebas yang merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Pemimpin di sini memberikan kebebasan penuh kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan juga dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan bisa dari kehendak masing-masing. Di sini pemimpin hanya sebagai penasihat. Dan yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis yang mana memandang dan menempatkan bawahannya sebagai subjek atau pelaku, tidak membeda-bedakan antara pemimpin dan juga bawahan. Dan tipe kepemimpinan ini sangat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada beberapa kriteria pemimpin menurut Subakti. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang intelektual, memiliki integritas, memiliki kepercayaan diri, dan juga keberanian. Nah, selanjutnya ada beberapa tingkat-tingkat kepemimpinan. Yang pertama, empowerment, yaitu gaya kepemimpinan yang dapat memberdayakan anggota timnya dengan sangat baik dalam mencapai kesuksesan tim yang maksimal. Gaya empowerment ini juga menunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan pemimpin yang bisa jadi pendengar yang baik dan pemimpin yang mampu berperan sebagai agen perubahan dan mampu mentransformasikan perubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah achievement, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan kebawahan untuk berprestasi semaksimal mungkin serta terus-menerus mencari pengembangan potensi dalam proses pencapaian tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah teamwork atau kerjasama, yang mana adalah kerjasama yang kuat dan positif didefinisikan oleh seorang pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk menginspirasi timnya untuk bekerja sama merealisasikan visi tersebut. Karena sebuah prestasi yang gemilang didapat dari sebuah kelompok kerja. Tidak ada orang yang dapat melakukannya sendirian. Dan yang keempat adalah innovation, adalah teknik yang menggabungkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mempengaruhi karyawan untuk menghasilkan ide, produk, dan layanan kreatif. Kepemimpinan inovasi dapat mendukung pencapaian visi atau misi suatu organisasi atau kelompok. Yang terakhir itu adalah kepemimpinan efektif, yaitu yang dimaksud adalah sebuah kepemimpinan yang memanfaatkan berbagai potensi yang ada di sekelilingnya, serta bisa melibatkan dan merangkul semua anggotanya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi leadership. Dan mudah-mudahan dari pembahasan tadi, teman-teman bisa memahami dan mendalami lagi ilmu tentang leadership. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Husain Insawang yang telah memberikan saya tugas sehingga saya bisa memahami dan juga mendalami tentang ilmu ini. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan bukanlah tentang gelar, posisi, atau diagram alur. Ini tentang satu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lain. John C. Maxwell. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.